Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran TIK. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah cara menggunakan email. Jika kemarin kita telah membahas etika berkomunikasi secara digital, maka materi hari ini adalah tentang cara menggunakan email. Walaupun masih dalam suasana PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, mudah-mudahan Bapak harap tidak menyurutkan semangat kalian. Artinya kalian tetap semangat dan kalian tetap jaga kesehatan agar kalian selalu bisa mengikuti materi dari hari ke harinya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak jelaskan sedikit tentang email. Email adalah electronic mail atau dalam bahasa Indonesia adalah surel atau surat elektronik. Kegunaan dari email adalah kalian dapat berkirim pesan dengan orang di belahan penjuru manapun, penjuru dunia manapun. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan orang di berbagai negara dan berbagai wilayah. Tentunya harus menggunakan internet dan kuota. Tetapi jangan khawatir, email tidak membutuhkan kuota internet yang begitu besar. Artinya tidak seperti YouTube, kuota internet email lebih sedikit membutuhkannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi agar kalian lebih jelas dan lebih paham, mari kita saksikan bersama-sama video yang sebagai berikut. Buat kalian, selamat menyaksikan. Nah, salah satu cara untuk berkomunikasi digital adalah melalui email atau singkatan dari electronic mail. Jadi, email itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah electronic mail. Gitu ya teman-teman. Nah, dalam bahasa Indonesia, email disebut sebagai surel yang merupakan singkatan dari surat elektronik. Jadi kalau email itu bahasa Inggris, kalau surel itu bahasa Indonesia. Email singkatan dari electronic mail, kalau surel singkatan dari surat elektronik. Jadi seperti ditranslate atau diterjemahkan. Gitu teman-teman. Email adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Menggunakan email tidak membutuhkan biaya mahal, cukup sambungan internet aja. Berbeda ketika kamu mengirim surat melalui kantor pos atau ekspedisi lainnya, kamu akan dikenakan biaya membeli perangko atau biaya pengiriman. Nah, dengan email, surat kita akan sampai dengan cepat. Jadi, email membantu kita terhubung dengan keluarga atau teman-teman secara cepat. Gitu teman-teman. Lanjut ya, kita sedang membahas tentang email. Nah, hal yang perlu kita ketahui, nomor 1 adalah alamat email. Ketika mengirim surat, kita harus menyertakan nama dan alamat penerima. Demikian juga dengan mengirim email. Ketika mengirim email, kita harus menuliskan alamat email orang yang dituju. Jadi kalau misalnya kita ngirim surat ke kantor pos atau ngirim paket gitu pakai jasa ekspedisi, kita kan harus tulis alamatnya ya, alamat dan nama penerimanya. Sama email juga seperti itu. Jadi kita harus menyertakan alamat emailnya. Contoh alamat email. Nah, ini adalah contoh alamat email ya. Contohnya email Bunda yang sekarang Bunda pakai. Belajar bareng Bunda cacaca@gmail.com. Nah, dengan penjelasan di sini ada belajar bareng Bunda Cacaca adalah nama pengguna atau username atau nama penggunanya. Kalau misalnya kita kirim paket atau kirim surat dari kantor pos, nama penggunanya itu siapa? Nah, kalau kirim email berarti nama penggunanya tuh bagian yang ini. Belajar bareng Bunda Cacaca gitu. Nah, sedangkan @gmail adalah nama penyedia emailnya. Gmailnya itu penyedia email gitu teman-teman. Nah, tadi sempat kita bahas ya, salah satu penyedia email itu Gmail. Tapi nggak hanya Gmail, ternyata ada bermacam-macam penyedia email. Di antaranya ada Gmail. Nah, ini adalah icon Gmail ditandai dengan @gmail.com seperti ini. Lanjut lagi, selain Gmail ada juga Yahoo. Nah, di sini icon Yahoo tuh seperti amplop gitu, warnanya ungu. Ini adalah icon Yahoo. Untuk
alamat emailnya sendiri @yahoo.com gitu. Selain Gmail, Yahoo, ada juga Outlook dan juga ada Yandex Mail. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penyedia email. Nah, sekarang kita belajar tentang email. Email adalah data yang bersifat pribadi seperti halnya alamat rumah. Jadi, beritahu alamat email kamu hanya kepada anggota keluarga atau kawan yang kamu kenal ya. Atau ketika kalian mau saling kirim email atau file, nah bisa tuh dikasih tahu. Tapi kalau misalnya sekiranya tidak penting, ya sudah tidak usah dikasih tahu alamat emailnya. Karena email bersifat pribadi atau privasi. Paham ya teman-teman semua? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tampilan dari Gmail. Bagaimana cara menggunakan email ya? Di dalam sebuah email terdapat bagian-bagian tertentu yang perlu diisi ketika kita ingin berkirim surat. Nah, ini adalah salah satu tampilannya, yaitu tampilan dari Gmail. Ada tampilan apa aja ya? Ada bagian-bagian apa aja ya? Nah, ternyata ada kepada alamat email yang dituju. Subjek, judul email. Lalu kotak yang putih, tempat menulis pesan, ada CC/BCC, ada tombol kirim, dan juga tombol lampiran. Yuk kita perdalam satu persatu. Nah, di sini ada to atau kepada. Kalau teman-teman settingannya mungkin pakai bahasa Inggris, berarti pakainya to ya, bukan kepada. Tapi maknanya sama. To atau kepada menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Jadi alamat emailnya nanti ditulis di sini, alamat email yang ingin dituju. Lanjut lagi, ada subject untuk menunjukkan judul email yang akan dikirim. Jadi ketika nanti sudah masukkan alamatnya, lalu masukkan juga judulnya tulis di subject. Lanjutnya ada CC. CC, di sini CC/BCC. Nah, kita bahas CC dulu ya. CC adalah singkatan dari carbon copy. Untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Jadi ketika teman-teman mau ngirim email nih isinya sama, tapi ke banyak orang, jadi nggak usah nulis berkali-kali surat, tapi langsung aja diklik CC-nya, nanti masukkan alamat emailnya. Gitu teman-teman. Lanjut lagi ada BCC. BCC bedanya sama CC. Kalau BCC itu blind carbon copy. Untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerimanya tidak akan melihat alamat email satu sama lain di dalamnya. Nah, jadi kalau CC itu kirim sama semuanya, isinya, alamat emailnya beda-beda. Kalau BCC untuk mengirim ke banyak orang ya, sama untuk ke beda-beda orang gitu, banyak orang. Tapi orang yang dikirim itu nggak tahu kalau misalnya pengirimnya ngirim ke banyak orang, gitu teman-teman. Itu beda dari CC, BCC. Selanjutnya kita akan belajar tentang ini ada kirim. Jadi ketika nanti teman-teman selesai mengirim email, menulis email di sini, menulis suratnya, tinggal dipencet tombol kirim, nanti akan otomatis sampai ke penerima. Lanjut lagi, di sini ada tombol lampiran yang seperti attachment file gitu, pin. Nah, di sini tombol lampiran berguna untuk kalau teman-teman mau melampirkan foto, video, atau file-file dokumen seperti itu. Jadi tinggal diklik saja sininya. Nah, kalau tadi kita belajar tampilan pengirim pesan, sekarang kita belajar tentang tampilan penerima pesannya atau email. Ada beberapa bagian ketika kita menerima email, diantaranya ada back to inbox, ada delete, ada isi email, ada teruskan atau forward, dan juga balas atau reply. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini keterangannya nih teman-teman. Kalau back to inbox tadi kan ini ya, back to inbox gunanya untuk kembali ke kotak masuk. Adalah tombol untuk kembali ke kotak masuk, yaitu tempat semua surat yang kita terima disimpan. Ini tadi ada icon delete yang dilambangkan dengan seperti tong sampah gitu. Delete atau hapus adalah tombol untuk menghapus email. Selanjutnya ada icon balas atau reply. Ini di sebelah bawah ya, seperti ini ikonnya.
reply atau balas adalah pilihan ketika kamu ingin membalas surat. Jadi ketika teman-teman dapat pesan nih atau email, kalau mau balas langsung aja diklik ini, balas. Selanjutnya ada forward atau teruskan, adalah pilihan ketika teman-teman ingin meneruskan surat ke orang lain. Nah, di sini nih icon teruskan. Dan itulah dia materi hari ini tentang cara menggunakan email. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat menambah pengetahuan yang baru untuk kalian dan wawasan yang baru juga. Untuk tugasnya hari ini adalah mengerjakan uji kemampuan halaman 55 bagian satunya saja. Karena belum Bapak jelaskan semua di materi ini, jadi kalian cukup mengerjakan halaman 55 bagian satunya saja. Dan seperti biasa dikumpulkan apabila ada pengumpulan tugas. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.